Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam salah satu majelis ilmu, dalam salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama mempelajari suatu hal yang sangat amat penting untuk kita memahaminya, untuk kita mengkajinya, untuk kita bisa terselamatkan dari segala bentuk fitnah asyubuhat, fitnah kelompok-kelompok sesat, yaitu dengan kita mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran dan tanda-tanda kebenaran tersebut. Yaitu kita akan mempelajari Sittud Durar min usuli ahli athar, 6 pilar dakwah as-salafiyah. Kita sebagai pemegang bendera dakwah salafiyah, kita sebagai orang-orang yang menisbatkan diri sebagai penerus kaum salaf as-saleh, wajib bagi kita untuk mengetahui akan hal ini. Karena apa gunanya kita mengaku-ngaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, namun kalau kita tidak mengetahui apa itu ciri-ciri, apa itu sifat-sifat ataupun pondasi asas daripada dakwah salafiyah itu sendiri. Oleh karena itulah kita bersama-sama akan merenungkan, mempelajari hal tersebut. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini agar kita bisa selamat dari segala macam bentuk fitnah, khususnya fitnatu asyubuhat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji atau meringkas apa yang telah ditulis oleh pengarang kitab Sittud Durar ini, selayaknya untuk kita mengenal lebih dekat siapa pengarang kitab yang akan kita kaji ini. Sebagaimana ungkapan kita, tak kenal maka tak sayang. Demikian pula kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Maka selayaknya untuk kita mengetahui siapa pengarang kitab yang akan kita kaji ini, yang akan kita sampaikan ini, agar betul-betul kita yakin dengan apa yang kita pelajari, bahwasanya pengarang kitab ini adalah seseorang yang layak untuk kita ambil ilmunya. Kita akan sedikit membacakan biografi singkat beliau, pengarang kitab ini yang dikenal dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Yang pertama berkaitan dengan nama lengkap beliau, yaitu Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak
Ramadhani Al-Jazairi. Beliau dari negeri atau negara Aljazair. Muqimun halian fil Madinatil Munawwarah. Namun beliau sekarang tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah An-Nabawiyah dan dekat dengan Universitas Islam Al-Madinah. Beliau kelahiran tahun 1961. Beliau lahir tahun 1961. Jadi kurang lebih usia beliau sekarang 52 tahun. Ya, usia beliau sekarang 52 tahun. Beliau semenjak kecil sudah mendapatkan banyak pengalaman ilmu, pengalaman dakwah. Sampai pada waktu beliau menginjak usia 27 tahun, ya, menginjak usia 27 tahun, belum sampai kepala 3, beliau sudah menjadi imam dan khatib dan dai di tempat di Jazair sana, ya, di sebuah masjid yang bernama Masjid Badr bi Haidara bil Asimatil Masyhur. Beliau sebagai khatib dan juga sebagai pengajar di masjid tersebut. Pada waktu beliau sudah masih usia 27 tahun. Bahkan pada usia-usia tersebut, ya, ketika beliau mengadakan muhadharah, yang datang sudah bukan ratusan, namun ribuan. Sampai dikatakan kajian beliau itu yang hadir 2000 orang, kajian rutinnya beliau. Ya. Ini diantara yang menunjukkan bagaimana kedudukan beliau. Usianya masih muda beliau pada waktu itu, beliau sudah menjadi seorang yang terpandang karena ilmu beliau, karena akidah beliau, karena manhaj beliau yang betul-betul di atas manhaj as-salafus saleh rahimahullahu taala. Kemudian ketika terjadinya fitnah di Aljazair yang sempat kita sedikit singgung kemarin, beliau pindah ke Saudi Arabia tahun 1994. Pada tahun 1994 beliau pindah ke Saudi Arabia, khususnya di Madinah An-Nabawiyah. Sampai detik ini beliau menjadi salah satu penduduk masjid atau kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini yang berkaitan dengan kelahiran serta aktivitas beliau pada waktu di Jazair, demikian pula di Saudi Arabia. Kemudian beliau banyak memiliki asyuyukh, guru, ya. Dan mereka semuanya termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk ulama-ulama kibar, ya, termasuk ulama-ulama senior yang insyaallah sebagiannya kita sering mendengarkannya. Dan ini merupakan salah satu metodenya para ulama. Mereka belajar kepada para ulama. Tidaklah seseorang menjadi seorang alim kecuali betul-betul belajar, bergerilya untuk mencari ilmu. Di antaranya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau memiliki banyak guru. Baik pada waktu beliau di Aljazair, demikian pula ketika beliau datang ke Saudi Arabia. Di antaranya kata beliau, guru beliau di Aljazair, kata beliau sendiri yang mengatakan, wa Syekh Abdul Ghani Uwaisat min awali du'at as-salafin fil Aljazair. Kata beliau bahwasanya di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Ghani Al-Uwaisat di Jazair sana, yang termasuk salah satu dai salafi di Aljazair. Yang mana kata beliau pada waktu itu beliau termasuk salah satu dai salafi atau salah satu dari 2 dai salafi di Aljazair. Ya kan, Aljazair pada waktu itu banyak kelompok-kelompok harokat, banyak kelompok-kelompok teroris. Yang salafi sangat sedikit. Di antaranya guru beliau yang bernama Abdul Ghani Uwaisat, yang merupakan salah satu dari 2 dai salafi di Aljazair pada waktu itu. Alladzi kana yuqalu fihi fil Jazair isnani minas salafiyyin, Mahmud Al-Aqdar wa Abdul Ghani. Wa qad istafattu minhuma istifadatan la ansaha abadan insyaallah. Kata beliau bahwasanya 2 guru tersebut itulah yang banyak beliau mengambil manfaat ilmu, faedah ilmu dari keduanya,
yang kata beliau tidak akan pernah aku lupakan selama-lamanya insyaallah. Ini di antara guru beliau yang ada di Aljazair sana. Kemudian ketika beliau berpindah atau mungkin sebelum pindah ke Saudi Arabia, beliau sudah banyak menimba ilmu dan beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di Saudi Arabia. Di antaranya yang paling dekat dengan beliau adalah Muhadditsul Madinah, ahli hadis kota Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, yang sampai detik ini beliau masih mengajar di Masjid An-Nabawi hafizallahu taala wa ra'ah. Ini yang pertama. Dan sampai detik ini beliau sekali lagi masih mulazamah belajar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Dan pada waktu awal-awal beliau di kota Madinah, beliau tinggal di masjid yang ada di kampungnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau menjadi imam masjid tersebut. Menjadi imam masjid di kampungnya, di tempatnya, perumahannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, dan beliau selalu menimba ilmu dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Pernah suatu saat saya pribadi mendengar isu orang-orang Harokah demikian, mereka sangat benci kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau diisukan diusir oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini diantara metodenya al-bidah, yaitu berdusta kepada dakwah as-salafiyah. Setelah kita mendengar isu seperti itu, karena perumahan Syekh Abdul Muhsin Abbad dengan asrama kita di Universitas Islam Madinah itu sangat dekat, kita pun berziarah menyenguk Syekh Abdul Muhsin Abbad, berziarah ke sana, kemudian kita tasabbut, minta kejelasan dari Syekh apakah benar isu tersebut. Dan beliau pun menjawab dengan mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Malik Ramadhani masih tetap bersama beliau, masih tetap mulazamah dengan beliau sampai detik itu dan sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh Abdul Malik Ramadhani sangat amat dekat dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Kemudian di antara gurunya Syekh Abdul Malik Ramadhani yaitu Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi, termasuk ulama senior, masyayikh senior di kota Al-Madinah. Demikian pula Syekh Al-Muhaddits Hamad Al-Ansari, termasuk ulama al-hadits yang telah meninggal rahimahullah taala. Demikian pula beliau belajar kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala. Demikian pula beliau pernah duduk bersama atau menimba ilmu dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdullah Ghudayyan, Syekh Shalih Al-Wahidan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Syekh Shalih As-Suhaimi, dan juga Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, juga Syekh Zaid bin Muhammad Al-Badkhali. Demikian pula beliau juga menimba ilmu dari Muhadditsul Asr, ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu taala. Ini semua menunjukkan bagaimana kedudukan Syekh Abdul Malik Ramadhani, bahwasanya guru-guru beliau itu tidak diragukan lagi akan keilmuannya, akan kesalafiahan mereka, akan akidah mereka. Maka demikian pula dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau pun memiliki atau terpengaruh betul dengan guru-guru beliau, terutama dalam masalah al-aqidah wal manhaj. Ini guru-guru beliau. Kemudian banyak sekali pujian yang disampaikan oleh para ulama kepada beliau. Dan ini akan kita sampaikan pada waktu para ulama tersebut memuji sebuah buku beliau yang merupakan rudal bagi orang-orang hizbiyah, bagi orang-orang hizbiyin atau harakiyin atau takfiriyin, yaitu kitab Madarikun Nadhar fi Siyasah baina tatbiqat syar'iyyah wal infialat hamasiyah. Itu tentang masalah politik, buku yang berkaitan dengan masalah politik, yang beliau banyak mengungkap kesesatan dai-dai harokah yang ada khususnya di Saudi Arabia, seperti Salman Al-Auda,
demikian pula Safar Al-Hawali, demikian pula Aid Al-Qarni. Beliau termasuk salah satu pakar yang menyingkap kedok para dai-dai yang sesat dan menyesatkan tersebut. Makanya kelompok Hizbiyah atau orang-orang Hizbi yang Haroki, mereka sangat benci kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani, dan beliau banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta daripada kelompok-kelompok Haroka tersebut. Dan Syekh Abdul Malik Ramadhani termasuk pakar dalam masalah ini karena beliau memiliki banyak pengalaman, khususnya ketika beliau di Aljazair menghadapi banyak fitnah Hizbiyah, fitnah kudeta, fitnah masalah politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Haroka. Jadi betul-betul beliau memiliki pengalaman dalam hal ini dan merupakan salah satu pakar dalam masalah menyingkap kedok orang-orang Haroka. Dan mu'allafat atau buku-buku beliau sangat amat banyak. Kita sampaikan sebagiannya. Yang pertama adalah kitab Madarikun Nadhar tadi. Kitab Madariku An-Nadhar yang berkaitan dengan masalah politik dan menyingkap kedok orang-orang Haroka, yang mana kitab tersebut mendapatkan pujian dari dua ulama ahli hadis yang sangat terkenal, yaitu tadi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Muhaddisus Syam atau Muhaddisul Asar, ahli hadis di negeri Syam, dan juga Muhaddisu Al-Madinah, Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Di sini ingin saya sampaikan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bagaimana beliau sangat takjub kepada buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani yang itu menunjukkan akan keilmuan Syekh. Kata beliau, kata Syekh Albani rahimahullah taala, wa rahmadiki waqti wa dha'fi nasati sihhi wa kathrati a'mali al-ilmiyah faqad wajadtu nafsi masjudan li qiraatihi. Meskipun waktuku sangat amat sedikit untuk memutola'ah, untuk membaca buku-buku yang diminta oleh pengarangnya untuk dibaca, karena beliau Syekh Al-Albani sangat banyak kesibukan beliau khususnya dalam masalah mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah pemisahan hadis yang sahih dan hadis yang ad-dhaif, yang seperti yang kita ketahui bersama. Kata beliau, meskipun waktuku sangat amat singkat, sedikit, demikian pula karena kesehatanku yang kurang, demikian pula karena banyak kerjaan-kerjaan ilmiahku, namun hatiku, jiwaku ini selalu ingin untuk membaca buku tersebut. Wa kullama qara'tu fi bahsan mu'allilan nafsi an aktafi bihi. Kata beliau, setiap kali aku membaca satu bab misalnya, rasanya aku ingin mencukupkan dengan bab itu saja. Kullama izdatu mudiyan fil qira'ah hatta ataitu alai kullihi. Namun hal itu semakin membuat aku penasaran untuk membaca terus sampai buku tersebut aku baca semuanya dari awal sampai akhirnya. Kemudian kata beliau kesimpulannya, fawajadtuhu bihaqqin faridan fi babi. Dan aku dapati buku beliau yang berjudul Madarikun Nadhar itu tidak ada duanya. Faridan fi babi, dalam bab ini, yaitu dalam bab membongkar kedok dai-dai penyesat umat, dai-dai Harokah khususnya yang ada di Saudi Arabia, itu beliau tidak ada duanya. Fihi haqa'iq an ba'di du'at wa manahijihim al-mukhalifah lima kana ali salafus salih. Yang mana dalam kitab tersebut beliau singkap hakikat sebagian dai-dai dan metode-metode mereka yang menyelisih manhaj salafus salih, seperti yang sudah kita sampaikan, di antaranya Salman Al-Auda, demikian pula Safar Al-Hawali dan juga Aid Al-Qarni dan yang semisal dengan mereka. Kemudian kata Syekh Albani, wastafattu ana syakhsiyan fawaida jamma haula thauratil Jazair. Dan aku pribadi, kata Syekh Albani rahimahullah, banyak mengambil faedah, pelajaran-pelajaran berharga, khususnya yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi di Aljazair, pemberontakan yang terjadi di Aljazair sana. Wa ba'di ru'us al-mutasabbibina laha. Dan aku banyak mengambil faedah tentang
kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin yang mengadakan kekacauan di Aljazair, yaitu para Harokin di sana. Wal mu'ayyidina laha bi awatifim al-jamihah. Demikian pula aku mengetahui dari kitab tersebut orang-orang yang menjadi provokator di Aljazair sana dari kelompok al-Harokiyin. Wal mubalighina fi taqwimiha mimma la yahtamuna bi qaid tasfiyah wa tarbiyah. Demikian pula aku mengetahui orang-orang yang mereka mendukung adanya pemberontakan atau kekacauan di Aljazair sana yang mereka semuanya tidak mempedulikan kaidah at-tasfiyah wa tarbiyah. Nanti akan kita sampaikan pada akhir pembahasan kitab ini tentang at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini tazkiyah atau sebagian ucapan Asy-Syaikh Albani tentang pujian beliau terhadap kitab Madarikun Nadhar, dan itu juga sekaligus sebagai pujian beliau terhadap Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Kemudian ingin kita bacakan ucapan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad ya dalam kitab Madarikun Nadhar tersebut yang terdapat pujian terhadap beliau juga. Kata Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad, "Faqad yasrallahu li qira'atal kitab bi Madarikun Nadhar fi siyasah baina tatbiqati syar'iyyah wal infi'alatil hamasiyah." Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan diriku untuk membaca kitab Madarikun Nadhar. Ya, tentunya dari awal sampai yang terakhir. Dan ini sebagai bantahan bagi kelompok Harakah khususnya di Saudi Arabia yang mereka meragukan bahwasanya Syekh Abdul Abbad tidak membaca buku ini. Dan pada waktu kita duduk bersama Syekh Abdul Abbad, pernah suatu saat Syekh Abdul Abbad ditanya, ya, apakah betul Anda ya Syekh membaca buku kitab Madarikun Nadhar? Ini diantara isu-isu yang ditebarkan oleh kelompok Hizbiyin, ya, menyebarkan isu kedustaan yang menuduh Syekh tidak membaca kitab Madarikun Nadhar. Ini semuanya dibantah oleh Syekh, dan saya mengatakan aku telah membacanya 2 kali, kata Syekh Abdul Abbad. Ya, artinya betul-betul beliau tahu tentang kitab tersebut dan bagaimana keilmiahan kitab tersebut. Kemudian kata beliau, alladzi allafa akhuna asy-Syaikh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ar-Ramadhani Al-Jazairi fa alfaituhu kitaban mufidan. Aku dapati kitab tersebut kitab yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat, mustamilan ala ta'sil, ya, yang mana kitab Madarikun Nadhar itu mencakup masalah at-ta'sil, yaitu ya melandasi ataupun menjelaskan tentang landasan-landasan manhaj as-salaf, ya. Lil manhajil qawim alladhi yaliqu bil muslim an-nasi li nafsi an yaslukahu. Buku Madarikun Nadhar itu membahas tentang at-ta'sil, manhaj yang selayaknya bagi seorang muslim untuk menelusurinya, untuk betul-betul berpegang teguh dengannya. Ini pujian Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad terhadap kitab Madariku An-Nadhar. Dan kitab yang akan kita bahas ini, Situd Durar, yang akan kita ringkaskan ini asalnya dari kitab Madarikun Nadhar, ya. Ini adalah kitab yang awalnya asalnya adalah muqaddimah al-madkhal, ya, sebelum beliau membantah kelompok-kelompok sesat atau kelompok-kelompok harakah atau dai-dai harakah yang khususnya ada di Saudi Arabia. Beliau membuat madkhal atau muqaddimah, ya, yang berupa Situd Durar min usuli ahli al-athar, ya. Kemudian sebagian orang yang membaca kitab Madarikun Nadhar tersebut mengusulkan kepada beliau agar muqaddimah itu disendirikan dalam sebuah kitab, ya. Biar apa? Banyak manfaatnya, ya. Karena mungkin kalau membaca kitabnya yang Madarikun Nadhar agak tebal, mungkin agak, terutama bagi para pemula, mungkin agak berat. Cuma kalau disendirikan seperti ini mungkin agak lebih ringan. Namun beliau pun tahunan belum merealisasikan, mewujudkan usulan tersebut. Sampai terakhir mungkin beliau diminta oleh salah satu guru beliau untuk apa? Menyendirikan, ya, muqaddimah tersebut dalam kitab seperti yang kita akan ringkaskan ini, yaitu kitab yang beliau judul dengan Situd Durar min usuli al-athar, 6 pilar dakwah as-salafiyah. Namun ketika beliau sendirikan dalam kitab ini, beliau menambah, ya, ditambahkan oleh beliau
salah satu poin, yaitu poin yang pertama yang akan kita bahas, ikhlasuddinillah, tentang masalah dakwah kepada at-tauhid. Itu yang belum beliau sampaikan dalam kitab Madarikun Nadhar, kemudian beliau pun tambahkan dalam kitab ini. Dalam kitab ini alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh ustadz kita Al-Ustadz Mubarak Ba Mu'allim hafizallahu taala, dengan judul 6 pilar dakwah as-salafiyah, yang selayaknya bagi kita para pengikut dakwah salafiyah untuk memilikinya atau paling tidak untuk membacanya agar kita betul-betul tahu tentang jati diri kita sendiri. Kemudian di antara kitab-kitab beliau sangat banyak. Ini saya bacakan sedikit. Tadi Madarikun Nadhar yang pertama, kemudian yang kedua Fatawal Ulama Al-Akabir fi ma uhdira min jima'i fi bidal Jazair, tentang fatwa-fatwa ulama yang besar tentang fitnah yang ada di Aljazair. Bagaimana para ulama itu sudah, seperti yang sudah kita sampaikan, memperingatkan mereka kelompok-kelompok harokah untuk mereka tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan di Aljazair, dengan mereka tidak disibukkan dengan politik, dan agar mereka menyibukkan diri dengan dakwah, dengan tasfiyah wa tarbiyah. Namun mereka enggan, maka terjadilah apa yang terjadi dari perpecahan, peperangan, pertumpahan darah, penculikan di mana-mana, dan naudzubillah min dzalik. Sampai diberitakan bahwasanya mereka kelompok-kelompok harokah ini, karena mereka meyakini kaum muslimin dan muslimat kafir, maka mereka sempat melakukan penculikan terhadap wanita-wanita muslimat, dan mereka jadikan sebagai budak-budak dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, yang mereka rusak kehormatan mereka sampai sekejam itu. Fitnah di Aljazair itu semuanya karena diantaranya tidak rujuk kepada para ulama, tidak mau memperhatikan fatwa ataupun fatwa-fatwa taujihat, nasihat-nasihat dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula kata beliau di antara buku beliau, Tamyizul Dawil Al-Fatin baina syarafil jihad wa syarafi al-fitan, tentang bedanya jihad dengan terorisme atau fitnah yang ada. Demikian pula beliau mengarang kitab yang berjudul Akadzibul Haroki, kedustaan-kedustaan orang-orang harokah. Sekali lagi beliau merupakan pakarnya dalam masalah ini, dalam masalah menyingkap kedok-kedok kelompok-kelompok harokah. Demikian pula Khurafatul Haroki, tentang khurafatnya orang-orang harokah. Kemudian juga Takhlisul Ibad min Wahsyiyati Abil Qattad, bantang kepada salah seorang kelompok jihadiyin atau takfiriyin. Kemudian As-Sabil la Izi wa Tamkin, tentang masalah solusi bagi umat Islam untuk kembali kepada kejayaannya. Al-Mau'izatul Hasanah fil Akhlaqil Hasanah, Raf'udz Dzulli was-Sighar 'alal maftunina bi khuluqil kuffar, Al-Ajabul Ujab fi Ashkal Hijab, min kulli suratin fa'idah, Maqasid suratil Baqarah, kama takun yuwalla 'alaikum. Kemudian situ Durar li usuli ahli al-athar. Mungkin juga ada yang lainnya yang tidak kita ketahui, namun intinya beliau termasuk ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para masyayikh dakwah salafiyah yang sangat amat produktif dalam berdakwah, entah dengan kitab, dengan ceramah, atau dengan muhadharah-muhadharah dan yang lainnya. Dan beliau pun di rumahnya itu membuka rumah beliau untuk didatangi oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Islam Madinah, untuk belajar dengan beliau. Beliau terkadang membuka rumahnya antara maghrib dan isya untuk tamu-tamu beliau yang mau menimba ilmu dari beliau. Dan alhamdulillah, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mahasiswa Universitas Al-Madinah, yaitu kita mendapatkan banyak kesempatan untuk berziarah ke beliau. Bahkan pada tahun-tahun terakhir kita di sana, beliau sering sholat di masjid yang dekat dengan asrama kita, yang dengan itu kita sering soal jawab. Dan ini sebagai wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, pemateri sekarang ini pernah meminta wasiat kepada beliau ketika mau pulang ke Indonesia.
pada waktu ana mau pulang, ketika sudah selesai waktu salat subuh, kita berjumpa dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah. Tidak sempat ana minta wasiat kepada beliau untuk beliau memberikan wasiatnya sebagai bekal ana pulang ke Indonesia sebagai thalibul ilmi atau sebagai orang yang akan menyebarkan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian beliau mewasiatkan ada dua yang penting yang selalu saya akan ingat insyaallah sampai akhir hayat ana. Itu kata beliau, terus ya untuk menuntut ilmu agama dan terus sampaikan ilmu agama yang diketahui dan jangan melampaui batasannya. Kemudian jangan pernah turun ke kancah politik karena semua itu akan menodai ilmu yang kita pelajari. Itu dua poin wasiat beliau yang sangat berharga yang insya Allah saya akan terus ingat, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan pada kita semuanya untuk berpegang dengan manhaj as-salafi ini. Itu yang berkaitan dengan biografi singkat pengarang kitab Situd Durar min Usuli Ahli Athar ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab. Sekali lagi ini hanya sekedar kita ringkas saja poin-poin yang penting. Secara global, Situd Durar 6 pilar dakwah salafiyah. Yang pertama adalah ikhlasuddinillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-thariq wahid, bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Yang ketiga, nailus su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan dengan ilmu. Kemudian yang keempat, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau ar-rad 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, membantah kelompok ahli bid'ah termasuk al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan yang keenam, at-tasfiyah wa tarbiyah. Itu 6 pilar dakwah salafiyah yang akan beliau sampaikan dalam kitab yang ada di hadapan kita ini. Kita mulai dari yang pertama, al-aslul awal, ikhlasuddin lillah. Sebelum kita sampaikan ucapan beliau atau yang akan kita nukilkan ucapan beliau, secara singkat makna dari pembahasan ini bahwasanya salah satu ciri khas dakwah salafiyah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok sesat yang ada, dari kelompok-kelompok harokah yang ada, dari kelompok-kelompok al-islah yang ada, bahwasanya dakwah salafiyah itu selalu menfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ad-dakwah salafiyah selalu menfokuskan dakwah mereka kepada tauhid al-uluhiyah, yaitu agar manusia khususnya kaum muslimin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka dakwah salafiyah selalu ingin untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menyebarkan tentang makna daripada kalimat tersebut, la ma'budu bihaqqin illallah, mengajarkan umat bahwasanya itulah makna yang benar daripada la ilaha illallah, dan agar mereka mentauhidkan Allah dan agar mereka menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan yang ada. Itu merupakan ciri khas dakwah salafiyah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok dakwah yang ada, baik Ikhwan Muslimin atau Hizbut Tahrir atau Jamaat Tabligh atau kelompok mungkin NII atau mungkin JI atau yang lainnya. Yang ini sekali lagi merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau Taifah Mansur ad-dakwah salafiyah, bahwasanya mereka selalu mengibarkan bendera tauhid dan ingin untuk membasmi kesyirikan terutama dalam al-uluhiyah.
Itu inti daripada pembahasan pasal yang pertama ini. Makanya kalau kita lihat para duat as-salafiyun, para ulama as-salafiyun, mereka selalu memfokuskan dalam masalah dakwah kepada tauhid al-uluhiyah ini. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan yang ada. Contoh misalnya kelompok teroris. Mereka betul punya tauhid. Mereka betul katanya menfokuskan dalam tauhid. Namun tauhid yang mereka fokuskan bukan tauhid yang difokuskan oleh dakwah as-salafiyah. Mereka menfokuskan dakwah mereka terhadap tauhid al-hakimiyah. Masalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memfokuskan dakwah untuk membasmi, kata mereka, syirkul kusur, syirik di istana. Ya. Adapun dakwah salafiyah, mereka lebih memfokuskan dalam membasmi, memberantas asyirk, syirkul kubur. Syirik apa? Al-uluhiyah, syirik di kuburan. Itu bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah JI ataupun dakwah kelompok teroris atau kelompok al-khawarij. Sama-sama namanya tauhid, cuma tauhidnya as-salafiyah adalah tauhid al-uluhiyah yang paling difokuskan, sedangkan mereka tauhid al-hakimiyah. Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang lainnya, sama-sama punya tauhid namun beda tauhidnya. Maka dari sini perlu untuk kita teliti ya, agar kita tidak terpengaruh dengan slogan-slogan mereka. Mereka juga mengumandangkan kita harus bertauhid, kita harus mendakwakan tauhid. Namun tauhid yang mereka pahami bukan sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah lebih memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ya, sedangkan mereka kepada tauhid al-hakimiyah yang mereka pahami sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, yang mereka ekstrim dalam masalah tauhid tersebut. Itu bedanya. Jadi ini yang juga harus kita betul-betul camkan dalam diri kita masing-masing, bahwasanya jati diri dakwah salafiyah diantaranya menfokuskan dakwah tentang al-aqidah shahihah, memberantas kesyirikan. Bukan menutupi kesyirikan, bukan melegalkan kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, namun dakwah salafiyah menghidupkan tauhid dan mematikan asyirk, yaitu terutama syirku al-kubur. Dikatakan oleh beliau di sini, ikhlasuddin lillah huwa asluddin wa qatbul ladzi tadulu alaihi roha. Bahwasanya bertauhid, mengikhlaskan agama untuk Allah merupakan pondasinya agama ini, yang merupakan porosnya agama ini, yang semuanya kembali kepada at-tauhid. Ya. Itulah tauhid yang dibawa oleh para rasul dan diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang dimaksud oleh beliau di sini khususnya adalah tauhid al-uluhiyah. Nanti akan kita sampaikan keterangannya lebih lanjut lagi. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahud-din. Katakanlah Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini adalah tauhid yang kita maksudkan. Memberikan segala bentuk ibadah, menyerahkan segala bentuk ibadah kepada Allah semata. Kemudian mengapa hal ini lebih kita fokuskan? Mengapa dakwah salafiyah lebih memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah? Yang pertama kata beliau diantaranya karena tauhid al-uluhiyah merupakan pondasi dari segala bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, fahada tauhid huwa bimatsabatil asas minal bunyan. Tauhid itu seperti pondasinya bangunan, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man arada uluwa bunyani fa alai bi tawthiki asasi. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka harus dia mengokohkan pondasinya terlebih dahulu. Ya, kalau mungkin yang pengalaman dalam urusan bangunan-bangunan, kalau kita bangun bangunan 2 tingkat, beda dengan kita bangun satu bangunan saja. Kalau kita bangun 2 tingkat, pondasinya harus lebih kuat dibandingkan apa? Yang hanya 1 tingkat. Demikian pula kalau tingkat 3 harus lebih dikokohkan lagi pondasinya. Kalau tidak akan roboh.
Demikian pula di sini kata Imam Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ingin bangunan yang tinggi, maka harus dia mengokohkan, menguatkan pondasinya terlebih dahulu. Wa ihkami wa syiddatil i'tina' bihi, dan harus betul-betul menfokuskan masalah apa? Pondasinya terlebih dahulu. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawsiqil asas. Karena tingginya bangunan itu harus disesuaikan dengan kuatnya pondasi. Fal a'malu wad darajat bunyan, amal perbuatan, ya, ucapan kita itu seperti bangunan. Wa asas wa al iman, sedangkan pondasinya adalah al iman. Demikian pula seperti pohon, kata para ulama, pohon ada akarnya, ada rantingnya, ada batangnya, ada akarnya. Akar itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah tauhid al uluhiyah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fal arif himmatuhu tashihul asas wa ihkam. Orang yang bijak, ya, adalah orang yang lebih mementingkan untuk mengokohkan pondasinya, ya. Wal jahilu yarfa'u fil bina min ghairi asas. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang mau membangun bangunan yang tinggi namun dia tidak memperhatikan apa? Pondasinya. Falayal bas bunyanu an yasquta, maka bangunan tersebut akan cepat hancur, akan cepat roboh. Maka itulah dakwah salafiyah. Ketika ingin membangun masyarakat yang Islam, ketika dakwah salafiyah ingin untuk menjadikan suatu negeri yang Islami, ya, maka dimulai dengan pondasinya terlebih dahulu. Sebagaimana orang bangun bangunan, tidak mungkin dia membangun atapnya terlebih dahulu, sebelum asasnya, sebelum tiang-tiangnya. Kalau tidak, maka atapnya akan jatuh di atas kepala orang tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah ayat, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa idwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bi finari jahannam. Apakah sama orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang membangun bangunannya di atas jurang tepi kehancuran dan dia pun jatuh ke neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik. Ini kalau kita bisa contohkan seperti kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, yang mereka fokuskan masalah akhlak, yang mereka fokuskan masalah politik, masalah akidah mereka kesampingkan, bahkan naudzubillahi min dzalik mereka apa? Mentalbis, mereka menyamar-nyamakan antara syirik dengan at-tauhid. Maka tidak akan mungkin mereka bisa meraih yang mereka istilahkan dengan daulah al-Islamiyah, karena mereka telah menyelisihi sunatullah. Sunatullah, orang membangun bangunan harus dari pondasinya. Sebagaimana yang akan saya sampaikan, Rasul SAW sukses dalam membangun masyarakat al-Islam, ya, dikarenakan beliau mulai dengan pondasi terlebih dahulu. Kemudian mengapa dakwah salafiyah lebih memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah? Kata beliau, lima kana tauhid bimathabatil asas minal bunyan wal juzuru minas syajara kana awwala amrin yusadifun nas inda iftitahihim lil mushaf min bidayatihi. Kata beliau, dikarenakan tauhid ini merupakan pondasinya bangunan atau akar bagi pohon, maka yang pertama kali ditemui di dalam Al-Quran, ketika kita membuka mushaf, yang kita temukan pertama kali perintah untuk mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah, dalam al-ibadah, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Baqarah, kita dapati kata perintah pertama kali dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah kata perintah pertama di dalam Al-Quran ketika kita membuka mushaf. Ini menunjukkan akan pentingnya dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ya, meskipun tidak mengesampingkan masalah agama yang lainnya, namun semuanya ada skala prioritas
dan itu semuanya berdasarkan dalil, bukan akal semata, bukan hawa nafsu, namun sesuai dengan apa yang ada di dalam dakwah para rasul dan juga Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya at-tauhid. Dari awal sampai yang terakhir. Kita baca Al-Fatihah, isinya semua tentang tauhid. Ya. Kalau kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kata para ulama di antara mana bismillah itu adalah di situ lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Adalah tauhid al-uluhiyah. Bismillah, Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyah ala khalqi jami'an. Allah artinya zat yang wajib disembah oleh makhluknya. Tauhid al-uluhiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, tauhid asma wa sifat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin, semuanya berkaitan dengan apa? At-tauhid. Demikian pula akhir surat Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah, tauhid al-uluhiyah. Itulah Al-Qur'an, semuanya tauhid. Ya. Kalau mungkin ada orang bertanya, bukankah di dalam Al-Qur'an itu ada masalah-masalah hukum, salat, zakat, puasa, haji atau yang lainnya? Maka dikatakan oleh para ulama itu adalah konsekuensi at-tauhid, ya, yaitu menyerahkan ibadah-ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau dikatakan bukankah di dalam Al-Qur'an itu ada masalah kisah orang-orang kafir, kisah para nabi, kisah orang-orang beriman, maka itu adalah kisah-kisah para pengibar bendera tauhid dan kisah orang-orang yang memerangi at-tauhid. Bukankah dalam Al-Quran ada masalah surga dan neraka? Maka kata para ulama itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Semuanya kembali kepada at-tauhid. Maka dari sinilah sekali lagi dakwah salafiyah memprioritaskan masalah dakwah kepada tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, di antara mengapa ini merupakan pilar dakwah salafiyah, karena lawan daripada tauhid adalah asyirik, yang itu merupakan hal yang pertama kali Allah larang dari semua larangan-larangan yang ada. Di antaranya surat Al-An'am 151 Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Allah Rabb kalian kepada kalian. Yaitu apa? Di antara yang pertama, dan yang pertama adalah untuk kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Allah mengatakan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Semuanya diawali dengan masalah at-tauhid, larangan dari berbuat kesyirikan. Maka demikian pula dakwah salafiyah lebih memfokuskan dakwah kepada at-tauhid agar manusia selalu beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Semuanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim, bukan ekstrim, bukan berlebihan, namun inilah yang ada di dalam ajaran al-Islam, yaitu memfokuskan dakwah kepada at-tauhid. Demikian pula yang keempat, mengapa dakwah salafiyah menjadikan salah satu pilarnya yang paling utama adalah ikhlasu dinillahi ta'ala, karena ini merupakan wasiat hamba-hamba Allah yang soleh. Seperti wasiat Luqman, seorang hamba Allah yang soleh, ketika beliau mewasiati putra beliau, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Demikian pula dakwah salafiyah selalu memprioritaskan masalah wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kelima, bahwasanya semulia-mulia wasiat yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia, itu adalah wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kecenderungannya bisa dilihat pada waktu dia mau meninggal dunia. Apa kecenderungannya? Kalau kecenderungannya kepada harta, nanti wasiatnya berkaitan dengan harta.
Kalau kecenderungannya, naudzubillah berkaitan dengan maksiat, nanti yang terlontar dari lisannya ketika mau meninggal dunia urusan maksiat tersebut. Dan yang paling sekali lagi yang paling mulia dari segala wasiat orang yang mau meninggal dunia kepada yang hidup adalah wasiat untuk mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala pada wasiat para al-anbiya, di antaranya wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga wasiat Yakub alaihi assalam. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengannya anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub. Apa wasiat beliau? Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama ini agar jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Al-Islam secara umum adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian Allah berfirman, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir pada waktu Nabi Yakub kedatangan sakratul maut, ketika beliau mewasiati anak-anak beliau, putra-putra beliau? Apa wasiat Nabi Yakub alaihissalam? Kata beliau, id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Beliau mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku. Ini wasiat seorang orang tua yang sangat amat sayang kepada anaknya untuk mereka tetap beribadah kepada Allah semata. Ini menunjukkan sekali lagi fokus dakwah yang hak ada dakwah kepada at-tauhid, penyembahan hanya kepada Allah semata. Kemudian yang keenam di antara mengapa dakwah salafiyah salah satu pilar dakwanya adalah menfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, dikarenakan ini merupakan cabang iman yang paling tinggi. Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah wa annahi imatatul adza anit thariq. Rasulullah SAW membuat skala prioritas bahwasanya iman yang begitu banyak cabangnya, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari sini pula kita juga memprioritaskan masalah tauhid la ilaha illallah dibandingkan yang lainnya. Bukan dengan akal kita, namun mengikut apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 6 alasan mengapa kita lebih memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kalau mau kita tambahkan lagi bahwasanya mengapa kita memfokuskan dakwah ini, memfokuskan dakwah kepada tauhid uluhiyah, karena inilah dakwanya para nabi, dakwanya para rasul, dan dakwanya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah sudah sering kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dakwah atau intisari dakwah para nabi dan para ar-rasul. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah at-taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Demikian pula surat Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Tauhid al-uluhiyah, intisari dakwah para anbiya. Dan ini merupakan ijma'nya mereka, kesepakatan mereka untuk apa? Memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, meskipun umat beliau memiliki banyak problematika, memiliki banyak krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak, namun mereka tetap bersatu bersepakat untuk memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Demikian pula pada saat sekarang ini krisis banyak, namun tetap dakwah salafiyah memfokuskan dakwah kepada membasmi syirik dalam masalah al-uluhiyah. Dan ini merupakan
fokus dakwah para anbiya, para nabi, mereka mendapati banyak krisis. Seperti misalnya krisis akhlak pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Demikian pula krisis politik pada setiap nabi. Karena kaum mereka adalah orang-orang kafir yang berhukum dengan hukum-hukum at-taghut. Namun tetap mereka memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika beliau dipenjara oleh penguasa yang zalim pada waktu itu? Krisis apa? Keadilan. Namun tetap beliau memfokuskan dakwah kepada al-uluhiyah. Meskipun beliau dipenjara, meskipun beliau dizalimi, tetap tegar di atas dakwah yang hak, yaitu dakwah kepada at-tauhid. Allah menceritakan tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dipenjara. Allah mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Nabi Yusuf mengatakan, wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang al-wahid, yang maha esa, yang maha perkasa? Mata buduna min duni, dan tidaklah kalian menyembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri yang Allah tidak menurunkan keterangan atasnya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yaitu Allah tidak memerintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada dirinya saja. Para nabi menghadapi berbagai macam problematika kehidupan manusia, menghadapi banyak krisis, namun tetap fokus dakwah mereka kepada tauhid al-uluhiyah. Dan itulah sekali lagi salah satu pilar dakwah salafiyah untuk memfokuskan dakwah kepada tauhid uluhiyah meskipun manusia ditimpa berbagai macam bentuk krisis yang ada. Demikian pula kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65 dan seterusnya tentang sejak intisai dakwah para nabi, mulai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Hud dan sebagainya, tetap dakwah mereka satu, yaitu ad-da'wah ila tauhidil uluhiyah. Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah saja. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Demikian pula Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, semuanya sepakat untuk memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah meskipun mereka memiliki banyak problematika dalam kehidupan masyarakat mereka. Sama-sama dikatakan di sini oleh pengarang, wa hakadha mahma ikhtalafatil umam wa tabayyanat masyakiluha. Demikianlah seterusnya. Demikianlah meskipun umat-umat ini berbeda, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, Syuaib dan sebagainya, mereka berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, problematika kehidupan mereka. Fa inna da'wa ila tauhid hiyal asal. Namun tetap para nabi tersebut menjadikan dakwah kepada tauhid uluhiyah sebagai asal intisari dakwah mereka. Sawa'an kanat muskilatum iktisadiyah. Meskipun problematika yang menjerat masyarakat itu adalah ekonomi, kama fi ahli Madian, sebagaimana pada kaum Madian, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka ditimpa krisis ekonomi, namun tetap fokusnya dakwah Nabi Syuaib adalah dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Wa ila madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madian, dan beliau mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah saja dan tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, walastu bihaja ila an aqul au kanat sia-sia. Aku pun tidak perlu untuk mengatakan begitu pula kalau problematika yang dihadapi masyarakat adalah politik, tetap harus apa? Fokus kepada dakwah al-uliyah, harus istiqamah. Li'anna jami'a haula'i syu'ub lam yakunu yuhkamuna bima anzalallah. Karena secara sudah dimaklumi bersama mereka, kaum nabi-nabi tersebut tentunya mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, namun tetap mereka memfokuskan dakwah kepada tauhid
al-uluhiyah. Tidak ada perubahan sama sekali, meskipun ada perubahan zaman, perubahan karakter masyarakat, perubahan problematika masyarakat, tetap dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di sini disebutkan ada sebuah faedah. Suatu saat Rasul SAW, ketika beliau sudah ada di kota Madinah, Islam sudah kuat, beliau mendengar di negeri Yaman sana ada sebuah berhala yang disebut dengan Dhul Khulasah, disebut dengan Dhul Khulasah. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, ala turihuni min Dhul Khulasah, maukah kalian untuk menyejukkan diriku dengan menghancurkan berhala yang disebut dengan Dhul Khulasah tersebut. Kemudian para sahabat pun dikirim untuk menghancurkan tempat tersebut, untuk mengislamkan orang-orangnya. Di sini ada faedah, yaitu kata-kata Rasulullah SAW, maukah kalian untuk menyejukkan diriku dengan menghancurkan berhala tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, al-murad birraha rahatul qalb, yaitu agar hati Nabi SAW disejukkan, disenangkan, dibahagiakan dengan dihancurkannya berhala tersebut. Wa makana syai'un at'aba liqalbin Nabi sallallahu min baqa'i ma yusyrak bihi min dunillahi ta'ala. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mengganjal hati Nabi sallallahu yang lebih berat daripada adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah itu sangat amat susah kalau ada kesyirikan di atas muka bumi. Itu yang selalu Rasulullah ingatkan, dan itu yang selalu Rasulullah akan tuntaskan. Nantinya inilah yang betul-betul harus kita teladani. Bukan hanya akhlak Rasulullah SAW saja, tidak. Demikian pula bagaimana sifat hatinya Rasulullah SAW. Sangat amat berat hati Rasulullah SAW kalau ada kesyirikan di atas muka bumi. Maka mengapa kita merasa lega? Sedangkan kesyirikan sudah ada, atau kesyirikan semakin menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Harus kita bersikap sebagaimana sikapnya Rasulullah. Tidak boleh kita merasa tenang selama syirik masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Harus tetap kita gencarkan dakwah kepada at-tauhid. Kita tetap gencarkan dakwah untuk membasmi kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Kemudian kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fa kaifa istarahat qulubu du'atin yu'allimuna an-nasa zuhda awil akhlaqa awis siyasata aw ghairaha fi masajida bunyat ala adrihatin. Kalau Nabi saja hati beliau sangat amat susah, gelisah kalau ada kesyirikan yang beliau dengar, maka mengapa sebagian dai-dai sekarang ini mereka merasa tenang meskipun kesyirikan ada di depan matanya. Kata Syekh Abdul Wadani, fa kaifa istarahat qulubud du'atin, bagaimana hati sebagian para dai itu merasa tenang, padahal merasa tenang dengan banyak kesyirikan, dan mereka hanya memfokuskan dakwah kepada az-zuhud, seperti kelompok jamaah tabligh, hanya memfokuskan dakwah kepada zuhud, atau kelompok tasawuf, ataupun kepada al-akhlaq, siyasa, atau kepada politik, sedangkan syirik menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, terutama syirku al-kubur. Selayaknya untuk mereka tidak merasa tenang, tidak memfokuskan dakwah kepada hal-hal tersebut selama syirik masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana mereka merasa tenang berdakwah kepada zuhud, kepada politik, kepada akhlak, sedangkan mereka berdakwah di masjid yang dibangun kuburan di atasnya. Seperti kelompok jamaah tabligh yang mereka markasnya di Nizamuddin di India sana, dibangun di atas kuburan. Pada Rasul mengatakan, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka fokus dakwah kepada akhlak, sedangkan markas mereka di sana ada kesyirikan. Ini sekali lagi menunjukkan dakwah jamaah tabligh itu menyimpang dari dakwahnya para nabi dan para ar-rusul. Kemudian dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan insyaallah
Kita semuanya sudah sering mendengarkan kajian tersebut, namun secara singkat, makna tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang menguasai alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah keyakinan yang juga diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang musyrikin menjawab, la yaquluna Allah, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yuhyil hayya minal mayyit wa man yuhyil mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup kepada yang mati, siapa yang mengatur alam semesta? Serentak orang musyrikin mengatakan, fasayaquluna Allah. Allah yang mengatur, Allah yang berbuat semuanya itu. Mereka yakin tentang tauhid ar-rububiyah. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam, karena itu bukan inti daripada at-tauhid. Inti tauhid adalah tauhidul uluhiyah, meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Maka salah kalau ada orang yang memfokuskan dakwahnya kepada tauhid ar-rububiyah. Seperti kelompok Harokah di antara mereka fokusnya dakwah kepada tauhid ar-rububiyah, tadabbur alam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Semuanya digiring kepada apa? Tauhid ar-rububiyah, merenungkan tentang alam semesta. Terus apa setelah itu? Ini tidak cukup, ya. Dan itu pula yang merupakan fokusnya tauhid atau puncaknya tauhid kelompok Asy'ariyah, ya. Kalau kita pelajari kitab-kitab Asy'ariyah, fokus dakwah tauhid mereka adalah tauhid ar-rububiyah. Karena mereka meyakini namanya la ilaha illallah itu tidak ada yang sanggup menciptakan kecuali Allah. Itu tauhidnya kelompok Asy'ariyah. Seperti yang dipegangi oleh kaum masyarakat kita ilham rahimallah, yang mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, yang itu adalah makna yang salah, makna yang batil. Maka dari situ pula, karena salah mengartikan, maka mereka pun salah mempraktekkan apa? Tauhid di lapangan. Ketika mereka sujud atau tabarruk, atau mereka ngalap berkah di kuburan keramat, mereka masih meyakini mereka masih apa? Bertauhid. Padahal itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin bahwasanya kalau kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, itu sudah cukup. Meskipun apa? Sujud kepada kuburan keramat, meskipun mereka tabarruk dengan kuburan keramat, mereka merasa apa? Itulah tauhid. Padahal itu bukan tauhid, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya dengan apa? Kaum musyrikin jahiliyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Namun ketika mereka menyembah selain Allah, menyembah kuburan keramat, menyembah wali yang telah mati seperti Al-Lat, yang merupakan wali yang mati pada zaman mereka, maka mereka tetap dikatakan musyrikin dan mereka tetap diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup tauhid ar-rububiyah. Maka sekali lagi, terkadang slogan-slogan itu harus kita teliti. Ahlul bid'ah Asy'ariyah punya tauhid, kelompok Jahmiyah punya tauhid, Al-Mu'tazilah punya tauhid, kelompok Khawarij punya tauhid, ya. Namun tauhid tersebut itu berbeda dengan tauhid yang dipahami oleh para nabi dan para ar-rusul, atau itu bukan merupakan fokus dakwah para nabi dan para ar-rusul. Demikian pula disampaikan oleh beliau tentang tauhid asma wa sifat, dan insyaallah juga sering disampaikan di majelis-majelis antum, yang mana inti daripada tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah, tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya, dan tidak boleh kita mengingkarinya. Kita tetapkan apa adanya. Contoh misalnya Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kita yakini itu adalah kedua tangan Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan al-makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kaidahnya kesamaan atau persamaan dalam lafaz
tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Jangankan antara Allah dengan al-makhluk, al-khaliq dengan makhluk, antara makhluk saja sama-sama lafadznya, sama-sama namanya, tidak sama hakikatnya. Manusia punya kaki, kursi punya kaki, apakah sama? Yang mengatakan sama ya silakan, kita nggak memaksa. Ya. Wajah manusia apakah sama dengan wajah hewan? Yang mengatakan sama ya silahkan. Kalau kita mengatakan naudzubillah min dzalik, ya. Intinya persamaan dalam nama tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Itu antara makhluk, apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk tentunya tidak sama. Walillahil masalul al-a'la, maka tidak boleh kita menyamakannya. Dan ini merupakan sumber penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Kalau orang itu sudah mentasbih, menyerupakan dahulu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kelompok Asy'ariyah. Mengapa mereka hanya menetapkan 7 sifat saja? Sifat al-haya, al-qudrah, al-iradah, al-sam'u wal basar, kemudian al-ilmu wal kalam. Itu yang mereka tetapkan 7 sifat saja. Pada sifat Allah harus kita yakini lebih dari itu dan tidak terbatas dengan bilangan. Sebagaimana nama Allah tidak terbatas dengan bilangan, demikian pula sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Maka tidak boleh kita membatasi dengan 7 saja. Mengapa? Apa sebabnya? Kelompok Asy'ariyah tidak menetapkan sifat-sifat yang lain seperti sifat wajah, sifat kedua tangan bagi Allah, sifat Allah murka, sifat Allah ridha. Mengapa mereka nggak mau menetapkannya? Karena pertama kali yang terbetik di dalam benak mereka tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya kalau kita tetapkan itu akan menyerupai makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluk. Yang ada dalam benak mereka at-tasbih. Seandainya mereka menghilangkan tasbih tersebut, selesai perkaranya. Allah punya tangan, Allah punya wajah, sesuai dengan kebesarannya, selesai. Namun mereka pertama kali otaknya kotor kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah dengan makhluk. Katanya kalau Allah itu punya tangan nanti sama dengan makhluk, maka itu artinya bukan tangan, artinya kekuasaan. Kalau Ahlussunnah membantah, mengatakan kalau kalian menolak sifat Allah tangan karena serupa dengan makhluk, demikian pula sesungguhnya kekuasaan. Makhluk juga punya kekuasaan, raja punya kekuasaan. Kenapa tidak kalian hilangkan saja? Ya, seperti kelompok Al-Mu'tazilah yang gentle. Ya, kelompok Asy'ariyah ini dikatakan oleh para ulama mukhannasul Mu'tazilah. Bancinya kelompok Mu'tazilah. Kenapa? Menetapkan juga tidak 100%, menolak juga enggak 100%, tengah-tengah. Ya, mukhannas banci, enggak laki enggak perempuan. Jahmiyah sekaligus gentle, langsung kafir. Ya, gentle. Enggak menetapkan nama dan sifat. Kelompok Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Masih mending kejantanan mereka, kegentlean mereka. Kaum Asy'ariyah tidak menolak secara 100%, juga tidak menetapkan. Bancinya Mu'tazilah. Naudzubillah min dzalik. Namun sangat disayangkan di tengah-tengah kaum muslimin akidah Asy'ariyah terutama di negeri kita laris manis, ya. Apalagi ada syubhat yang mengatakan kelompok Asy'ariyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sangat amat berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Asy'ariyah. Baik dalam masalah tauhid asma wa sifat, dalam masalah mendahulukan an-nakal daripada al-akal, demikian pula dalam memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah seperti yang kita sampaikan tadi. Sangat jauh. Ahlussunnah wal Jamaah bukan Asy'ariyah, Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih lagi pelopornya Abul Hasan Asy'ari telah bertobat dengan beliau mengarang banyak kitab untuk menjelaskan akidah beliau yang terakhir, yang beliau meninggal dunia di atasnya. Ada kitab beliau yang bernama Al-Ibana an Usulid Diyanah, menjelaskan tentang akidah beliau secara tuntas, secara lugas dan jelas. Demikian pula dalam kitab beliau Risalah ila al-Faghar, beliau menyebutkan tentang akidah beliau yang sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau demikian pula dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin, beliau sebutkan tentang akidah beliau yang beliau meninggal di atasnya. Namun pengikutnya keras kepala tetap memegang akidah beliau yang dahulunya beliau tersesat, yang beliau tinggalkan terakhirnya akidah beliau tersebut. Inti adalah fokus dakwah salafiyah kepada tauhid al-uluhiyah. Dan sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah fokus dakwah mereka kepada tauhid al-uluhiyah dengan tidak mengesampingkan masalah tauhid yang lainnya, terutama tauhid asma was sifat. Kemudian di antara bedanya orang yang memfokuskan dakwah kepada
tauhid uluhiyah, asma wa sifat ya, dengan orang-orang yang memfokuskan dakwah kepada tauhid al-hakimiyah. Di antara bedanya bahwasanya orang yang memfokuskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, asma wa sifat itu betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian sama sekali untuk dirinya. Ya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tauhid apa? Al-hakimiyah. Ketika mereka memfokuskan dakwah untuk menjadikan negara itu berhukum dengan hukum Islam, itu masih ada apa? Unsur bagian dalam dirinya. Karena dia akan mungkin mendapatkan keadilannya, mendapatkan bagian daripada haknya, atau mungkin yang masuk dalam parlemen mendapatkan kursi di parlemen dan sebagainya. Ini masih ada apa? Unsur ketidakikhlasannya dalam beribadah, dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka dakwah salafiyah betul-betul memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah, dakwah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani setelah menjelaskan tentang macam-macam tauhid tersebut, beliau menyinggung tentang masalah ar-riya, ya, masalah lawan daripada al-ikhlas. Ya. Kalau tauhid lawannya syirik, kalau ikhlas lawannya ar-riya, ingin untuk dipuji oleh manusia. Ini hikmahnya, tujuannya agar para pengibar dakwah salafiyah mengoreksi niat mereka. Untuk apa mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena dakwah akan jaya kalau para pengibar benderanya itu betul-betul mengikhlaskan ya dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Namun kalau dai-dainya meskipun benar materi yang disampaikan, namun kalau tidak ikhlas, maka ini akan menjadi bumerang, akan merusak dakwah as-salafiyah. Maka harus betul-betul dikoreksi niat-niat kita untuk apa kita berdakwah kepada al-haq, kepada dakwah salafiyah ini. Apakah kita ingin mendapatkan bagian daripada dunia? Na'udzubillah min dzalik. Karena di antara rusaknya dakwah itu dikarenakan ketidakikhlasannya orang-orang di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Berapa banyak dai-dai berguguran, bahkan orang-orang yang kita kenal dengan kesalafiahannya, kita kenal buku-bukunya bagus, namun karena tidak adanya ikhlas, karena ingin untuk mendapatkan bagian dunia atau terkena fitnah dunia, fitnah harta khususnya, maka dia pun apa? Merusak dakwah yang hak ini. Maka sekali lagi bagi para dai-dai dan juga semua kita wajib untuk mengoreksi niat kita. Untuk apa kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah kisah yang menarik yang selayaknya untuk kita ambil ibrah. Ya, kisah ulama salaf terdahulu bagaimana keikhlasannya. Disebutkan di sini waqala Abu Zur'a Yahya bin Abi Amr. Imam Abu Zur'a menceritakan kharaja Ad-Dhahhak ibnu Qais fastasqa bin nas. Ada seorang ulama yang bernama Ad-Dhahhak bin Qais. Dia salat istisqa bersama manusia agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yumtaru. Sudah salat istisqa namun belum juga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yaru sahaban, bahkan tidak ada mendung sama sekali. Ya. Faqala Dhahhak, maka Dhahhak tersebut mengatakan, "Aina Yazid bin Al-Aswad?" Mana itu yang bernama Yazid bin Al-Aswad, seorang hamba Allah yang saleh. Wa fi riwayat falam yujibu ahad. Ketika Dhahhak bin Qais bertanya tadi, tidak ada yang menjawab, semuanya diam. Kemudian diulang lagi oleh Dhahhak bin Qais, "Aina Yazid bin Aswad al-Jursi?" Mana itu yang bernama Yazid bin Al-Aswad? Kemudian azamtu alai in kana yasma' kalam illa qama. Kata Dhahhak bin Qais, dalam diriku aku mengharapkan orang itu kalau mendengar panggilanku untuk dia berdiri. Kemudian tiba-tiba Yazid bin Al-Aswad mengatakan hada ana, inilah diriku. Qala, kemudian Dhahhak bin Qais mengatakan qum fastasfi lana Allah azza wa jalla an yasqiyana. Berdirilah engkau, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Faqama, dia pun apa? Berdiri. Faqala, kemudian dia mengatakan Allahumma inna ibadaka haula istasfa'u bi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu, yaitu mereka-mereka ini yang beristisqa, mengharapkan agar aku berdoa kepadamu untuk engkau menurunkan hujan kepada mereka.
Fama da'a ila salasan hatta umtiru mataran kadu yaghrikuna minhu. Maka Yazid bin Al-Aswad pun berdoa, memohon agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali beliau berdoa dan tidaklah beliau selesai berdoa kecuali hujan lebat turun sampai hampir mereka tenggelam dengan hujan. Artinya doanya mustajab, merupakan salah satu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat bagaimana keikhlasan seorang yang bernama Yazid bin Al-Aswad. Dia tidak mau mendapatkan la nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mau pujian, tidak mau urusan dunia. Sama saya beliau mengatakan, inna hadza qasyaharani. Sesungguhnya kejadian dikabulkannya doaku pada salat istisqa itu menjadikan aku terkenal. Ya. Maka dia mengatakan, fa'arihni minhu ya Allah. Ya, jauhkanlah diriku daripada ketenaran ini. Kemudian fama labisa ba'da dzalik illa jum'atun hatta mat. Ya, dan tidak berselang 1 minggu dari doa beliau. Kemudian beliau meninggal dunia. Allah kabulkan doa beliau agar beliau tidak terfitnah dengan fitnah pujian manusia. Inilah al-ikhlas, tidak mengharapkan harta, wanita, kedudukan ataupun pujian dari manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kalau dai memiliki sikap seperti ini, maka dia akan berani lantang berkata yang hak meskipun banyak orang tidak menyukainya, karena yang dia inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan pujian atau ketenaran. Yang mana para ulama mengatakan hubbus syuhra qasimud dhuhur atau hubbud dhuhur qasimud dhuhur. Bahwasanya cinta kepada ketenaran itu akan menghancurkan diri manusia. Sekali lagi kita harus bertauhid dan kita juga harus ikhlas dalam ibadah kita, terutama dalam masalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita istirahat 15 menit dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu biar lebih fresh lagi. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.